Hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mengajak adik-adik semua ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan di Turgos IMPA hari ini ada Kak Putri, Kak Marfi, dan Kak Etan yang selalu setia menemani kita semua. Ya adik-adik, sebelum mulai ibadah kita masuk ke saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 77. Kisah tentang Yesus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita doa pembukaan dulu ya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama melalui ibadah streaming ini. Tuhan berkati kami agar ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak dan bunda yang bertugas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku, catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Dengan judul bacaan bercerita tentang Yesus. Kita menyambut firman Tuhan yang menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tuntun kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Salam anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Bunda berharap anak-anak di rumah tetap sehat, penuh semangat dan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum Bunda membawakan cerita, Bunda mau tanya, udah siapin belum Alkitabnya? Buku tulisnya belum? Wah, udah ya. Kalau udah disiapin semua, anak-anak di rumah duduk manis ya. Kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Anak-anak semua, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Ulang ya sekali lagi. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Anak-anak udah pada dapat belum pembacaannya? Nah, kalau udah dapat, tetap Alkitabnya dibuka, kita akan
bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Nancy Rianita Fraring dari Ranting Nazaret yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengambungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang kedua bersama temannya yang bernama Silas. Paulus dan Silas ini adalah pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Kemanapun Paulus dan Silas pergi, selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan yang sangat berat yang harus dijalani oleh Paulus dan Silas, tetapi Paulus dan Silas tidak pernah menyerah anak-anak untuk memberitakan Injil Kristus, walaupun tidak diterima oleh semua orang. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanannya di sebuah kota yang tadi kita baca, di kota mana ya? Ya, di kota Tesalonika yang beribu kota Makedonia, yang termasuk kota metropolitan. Di Tesalonika ada sebuah rumah ibadat Yahudi. Rasul Paulus dan Silas berada di sana 3 hari Sabat berturut-turut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa orang yang iri hati. Karena apa? Karena banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi kemudian menjadi sangat marah sekali
dan mengajak para preman-preman pasar untuk mencari Paulus dan Silas untuk diadili dan dihukum. Tapi untung aja Paulus dan Silas tidak diketemukan ya anak-anak. Ada seorang yang bernama Yason. Yason ini diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Terus siapa ya Yason? Ya, Yason adalah orang yang rumahnya dipakai oleh Rasul Paulus dan Silas untuk menginap. Orang-orang Yahudi itu menyeret Yason ke tengah kota. Untuk apa ya anak-anak? Untuk diadili. Karena telah memberikan Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Mereka berteriak-teriak di tengah kota sambil mencari keberadaan Paulus dan Silas. Bahkan mereka menyeret dan menyakiti Yason. Aduh, kasihan ya Yason ya, karena memberi tumpangan di rumahnya untuk Paulus dan Silas. Wah, buruk sekali sikap orang-orang Yahudi itu. Anak-anak yang terkasih, Paulus dan Silas takut kepada mereka yang membuat keributan. Dan apakah Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kristus? Jawabannya apa anak-anak? Pasti tidak ya. Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus. Bahkan Paulus dan Silas berani percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong Paulus dan Silas. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang berani memberikan kesaksian di depan orang banyak bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Hari ini kita diingatkan, anak-anak dan bunda, diingatkan oleh firman Tuhan untuk berani seperti Paulus dan Silas yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Anak-anak yang terkasih, mari kita saksikan bersama-sama video tentang anak yang taat pada Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, kita pun harus berani menceritakan Tuhan Yesus dengan sikap yang sopan, rendah hati, tidak sombong atau angkuh, suka berbagi dan menolong orang lain dengan tulus ikhlas. Ada nggak di sini anak-anak menolong temannya dengan tulus ikhlas?
atau udah nolong temannya diceritain? Oh enggak ya, anak-anak pasti memberi atau menolong temannya dengan tulus ikhlas. Tidak berkata kotor atau mengejek dan merendahkan orang lain. Tidak melawan orang tua. Siapa yang di sini suka melawan mama papa, oma opa, kakak atau adiknya? Tentu nggak ada ya. Tentu anak-anak manis-manis semua ya. Juga guru. Nah, guru pada saat-saat ini anak-anak kan sekolah di rumah. Bu guru, Pak guru kasih pelajaran lewat online di rumah. Dan anak-anak mengerjakannya di rumah juga. Jadi dalam semua yang tadi Bunda sebutkan, itu adalah anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dan orang tua juga teman-teman. Nah, terus rajin IMPA walaupun hanya di rumah saja. Tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Jangan lupa kemana-mana harus pakai masker. Terus cuci tangan, jaga kebersihan. Selamat bercerita tentang Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita udah dengerin cerita ya bersama-sama. Sekarang Bunda ada aktivitas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Aktivitasnya begini. Tuliskan siapa Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Ulang ya. Aktivitasnya, tuliskan siapa Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 172 bait yang pertama, Ku Coba. Ku coba tenang di dalam dunia, ku coba tenang di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin, berkasih sayang, amin, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini. Nah, ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua ya Kak Marfi. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan adik-adik kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Marfi. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik buat orang tua kami, dan kiranya berkati, berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Buat teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mau beribadah. Demikianlah permohonan kami. Bersyukur kami dapat sampaikan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun semula dan tetap. Nah, adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti bisa minta tolong ke Mama, Papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 200 bait yang pertama, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang membumbukan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang membumbukan sudah matang untuk dituai. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita tutup mata dan lipat tangan. Ya adik-adik, kita berdoa untuk doa persembahan dan doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan berkat yang kami punya. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah sampai di akhir ibadah. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah bersekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Kita hitung bersama-sama ya Kak Marci. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.